Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 30 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sampai pada pembacaan kitab Nabi Zakaria pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Karena itu Tuhan, kami mau terus dekat dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kami dapat menjalaninya. Karena itu setiap kali membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, Kau mampukan untuk kami dapat mengerti, menghayati, serta lebih dari semua itu, kami dapat menggenapinya. Terima kasih ya Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Zakaria pasal 3 ayat 1-10, demikian firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan satu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang bisa saja merasa dirinya lebih baik daripada orang lain di dalam melayani Tuhan. Orang demikian sebaiknya harus merenungkan kembali pandangannya itu. Karena apa? Karena Tuhan Allah yang kudus tidak akan bisa dilayani oleh manusia pendosa. Inilah makna penglihatan keempat yang didapatkan oleh Nabi Zakaria. Yosua, imam besar di dalam bait Allah, tampak berdiri di hadapan malaikat. Ayat yang pertama. Sementara itu iblis di sampingnya sudah siap untuk mendakwa karena dianggap tidak layak dalam melayani. Akan tetapi malaikat Tuhan menghardik iblis agar tidak mengganggu Yosua. Imam besar Yosua terlihat mengenakan pakaian yang kotor saat berdiri di hadapan malaikat.
ayat yang ketiga mengatakan demikian. Karena itu malaikat Tuhan menyuruh orang-orang yang melayani untuk menanggalkan baju kotor yang dipakainya. Artinya Tuhan Allah telah menyucikan Yosua dari segala kesalahannya, dan sekarang Yosua sudah berpakaian pesta dengan serban tahir di kepalanya. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Allah memberi jaminan kepada Yosua. Apabila Yosua hidup seturut petunjuk Tuhan dan melakukan tugas yang dipercayakannya, maka Yosua akan masuk ke dalam deretan orang yang melayani Tuhan di bait sucinya. Tidak sampai di situ saja, Tuhan memberikan janji akan mendatangkan Sang Tunas, ayat yang ke-8. Sang Tunas dialah Yesus Kristus yang disimbolkan sebagai permata bermata 7. Tuhan akan menghapuskan kesalahan negeri itu dalam sehari, dikatakan. Itu tidak berlaku hanya bagi orang-orang Yehuda, tetapi kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Keselamatan dari Tuhan Yesus mengubah seluruh upacara ibadah orang Israel, Yehuda, menjadi sukacita. Suasana yang dilukiskan seperti sedang duduk-duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Itulah lukisan bagaimana sukacita yang dialami orang-orang tebusan. Sekarang orang-orang tebusan datang kepada Tuhan tanpa perlu meragukan statusnya. Asal dia percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, orang-orang tebusan itu disebut anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah mengalami keselamatan dari tuntutan hukuman dosa dan masuk dalam kehidupan. Darah Yesus Kristus itulah yang melayakkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Darah Yesus Kristus itulah yang membuat kita mengalami pengampunan, penebusan, juga keselamatan. Dan hidup kekal seperti yang dikatakan Tuhan adalah ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, dan itu disediakan hanya melalui Yesus Kristus. Selain kita diberikan jaminan keselamatan, panggilan setiap tebusan adalah untuk melayani Dia. Itu bukan karena kita mampu melayani Dia, tetapi karena Dialah yang menganugerahkan ataupun yang melayakkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, melayani Tuhan sebagai orang-orang tebusan itu adalah kehormatan, anugerah yang diberikan kepada manusia berdosa yang sesungguhnya tidak layak. Tetapi kita bersyukur dosa kita ditebus, diampuni, dan kita diberikan kelayakan untuk bisa melayani Tuhan. Kalau itu sebuah kehormatan, marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu sebuah anugerah yang dipercayakan kepada kita yang sesungguhnya tidak layak mendapatkannya, marilah kita melihat itu sebagai satu hal yang indah. Sehingga melayani Tuhan bukan sesuatu yang membebani hidup kita, tetapi melayani Tuhan adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita, kesukaan, karena yang kita layani adalah Tuhan, Raja segala raja. Hanya karena anugerahnya sajalah kita layak untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk kita melayani Tuhan sebagai wujud rasa syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan, juga keselamatan yang Tuhan sediakan, juga kehormatan yang diberikan untuk melayani Tuhan. Itulah wujud nyata yang kita mau lakukan dalam hidup kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur atas penebusan yang telah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Dan kami ditebus untuk melayani Tuhan selagi kami masih hidup di dunia ini. Karena itu Tuhan, biarlah pelayanan itu boleh kami terima dengan sukacita.
menjadi satu kehormatan yang dipercayakan Tuhan untuk kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap pelayanan yang kami kerjakan, apapun itu. Dan biarlah tujuan kami dalam pelayanan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kami memuliakan Tuhan, sukacita Tuhan dihadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.